please, please cek dan recheck. Account yang selalu menghina saya, apapun yang saya lakukan. Apapun yang saya lakukan. Baik itu dalam hal baik, baik itu dalam hal buruk, baik itu tentang kearoganan saya, atau apapun. Jadi setiap gerakan saya selalu dipotong, track record-nya dicek. Dia itu bekerja sama dengan sindikat. Kenapa saya bilang seperti itu? Ada kasus tentang setahun yang lalu ya, kalau nggak salah ya, itu tentang uh, membela orang yang sudah menipu banyak orang. Itu track record-nya. Nah, ini yang kelihatan. Bagaimana dengan yang kecil-kecil itu? Njuk pulsa lah, utang duit dulu 1 juta lah, engko tak balekno lah, inilah ini tuh. Padahal dia punya gaji sebagai pembantu. Gaji dia kurang lebih 5.000, 10 juta. Tapi kenapa dia untuk makan dia sendiri, dia itu meminta gratisan? Kenapa untuk beli pulsanya dia harus meminta ke orang lain? Ya karena dia sudah terbiasa hidup dengan sindikat. Sindikat itu memberikan fasilitas. Dan akhirnya saat sindikat itu melakukan aksinya, dia tidak akan fokus untuk membahas, memberantas sindikat. Karena dia mendapat makan dari sindikat. Ya, saya mati-matian, jangan ini job cowok, jangan. Jangan MML, 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 MLM, MLM. Jangan ini, jangan itu, jangan ini. Wah, saya langsung cetas, 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 cetas. Dikritik. Ya karena mereka dapat makannya dari sindikat. Jadi mereka tidak fokus dengan apa yang terjadi di dunia luar untuk mengingatkan orang-orang dunia luar, tapi mereka fokus untuk menjatuhkan karakter saya. Mereka tuh fokus dengan kesalahan saya. Mereka fokus dengan apa yang saya lakukan. Bukan cuma satu account, termasuk dade-dade Hongkong. Beberapa dade Hongkong ini nyerang karena kan mereka berlindung dengan KTP Hongkong dia. Apa yang dia lakukan berlindung di KTP Hongkong dia. Karena itu dia memberikan ruang pada sindikat. Karena kalau dengerin saya, kalian jadi smart, jadi pinter. Jadi kalau kalian mendengarkan mereka menghujat saya, memaki saya, dan mereka tuh kebiasaan menanamkan rasa benci pada orang lain. Ini yang sebenarnya saya pertanyakan. Kenapa sih memberikan penanaman ke orang lain, kebencian pada orang lain? Kenapa sih tidak memberikan rasa damai pada orang lain? Kenapa selalu mengatakan tentang apapun yang saya lakukan, tapi kenapa kamu tidak melakukan gebrakan? Bersainglah dengan cara yang elegan, bukan menjatuhkan karakter. Dan apa yang saya lakukan selalu dikritisi. Wis, sampai ini, sampai itu, sampai ini, sampai itu. Benar nggak? Jadi sekali lagi buat teman-teman, jika kalian membenci banget dengan konten-konten saya hanya mengingatkan, jika kalian tidak suka itu hak pribadi kalian. Tapi kalau sudah ada orang memberikan informasi yang tidak benar, memberikan informasi yang menurut saya adalah tentang pribadi saya, mengorek segala kelakuan saya, itu yang harus dipertanyakan. Kenapa mereka tidak fokus ya? Kenapa mereka tidak fokus mengingatkan para mbak-mbaknya ini ada di Hongkong tentang pampa online? Itu nyata. Tentang TKL, job TKL. Tentang calo bandara. Tentang penipuan sesama teman, termasuk jangan utang bank. Kenapa mereka nggak fokus memberikan arahan itu? Benar nggak? Jadi, gimana ini? Aku sampai dikatakan menjilat Miss Yuni. Miss Yuni minggu dijilatin Miss. Hah? Yojo no Wahyu ora bahaya dah. Jadi kayak gitulah. Namanya orang juga hidup ya. Terserah sih suka-suka. Tapi jika terlalu menghujat terus membawa pasukan, ini yang sangat mengerikan. Padahal saya pribadi itu selalu mengajarkan sama teman-teman, jika ada orang yang menyakiti saya, jika ada orang yang menghina saya, kalian jangan ikut campur. Biarkan saja, lepaskan, hempaskan. Karena saya tidak ingin orang-orang yang membela saya itu juga disakiti. Karena mereka membabi buta.
Mereka tidak peduli apapun yang saya lakukan itu salah di mata mereka. Jadi buat teman-teman ini yang katanya ngefans sama saya, ojo tukaran, munduro alus. Yang dihina siapa sih? Kan saya. Udah, nggak apa-apa. Jadi mereka itu memang sukanya bawa bolok, dan kebanyakan anak-anak saya itu dibantai di tempatnya. Dihabisin di tempat dia. Jadi ini konten saya ini. Konten saya nggak dikomenin di tempat saya. Konten saya dibawa ke tempat dia, dibantai habis-habisan di situ. Dikuliti, diuyel-uyel. Terus gampang baper dengan informasi yang diberikan oleh teman-temannya. Jangan loh teman-teman. Karena ada teman yang hadir untuk mengulitimu, ada orang yang hadir untuk menyakitimu, dan ada orang yang hadir ingin mengingatkanmu. Saya itu di SMS orang banyak tentang Mbak Yuni ini loh orang yang gini-gini. Saya tuh nggak pernah respon. Saya cuma bilang, nggak apa-apa Mbak, sabar. Oh iya Mbak, sudah tahu. Saya nggak pernah ngerespon orang-orang yang SMS saya. Tak bacar nih, tak barbarno. Nanggepi Mbak Neti, kok kalah kamu. Mbak Neti ini maha benar kok. Orang disenggol aja baper loh ini. Yo aku kira baperan Mbak Menti. Aduh, gila nih ngeri ini dijilati loh ya Mbak wis bene. Sakarep-karepe. Kontenku di SS sen pantune. Biarkan. Jawabannya Miss Yuni nggak apa-apa. Loh ya iya loh. Miss sampean dikuliti di sana, yo nggak apa-apa. Ya masih untung ada kulitnya bisa dikuliti. Loh enggak. Yo bro. Saya selalu bilang nggak ada siapapun yang bisa menyakiti saya kecuali orang-orang yang dekat dengan saya. Kecuali orang-orang yang mencintai saya. Orang luar itu ngulitin saya nggak sakit. Karena itu jauh. Jauh dari hati. Mereka mungkin ngulitin tangan saya, ngulitin kaki saya. Tapi mereka nggak bisa ngulitin hati saya. Ya. Jangan baperan itu aja, wes.